Babai pakai flysheet, satu hujan berhenti langsung tarik Babai ke arah deket tenda karena masih ngeri gitu ya. Babai udah nggak sadar, semua udah pucat sama anak-anak udah ditalkin udah ditalkin. Wah ilah, hampir semua gitu ya. Boy udah mangap doang. Alhamdulillah karena saya pernah latihan medis gitu ya. Jadi refleks langsung pacu jantung Babai. Pacu jantung, napas buatan. Niat mulutnya udah putih semua udah. Lidahnya tuh udah putih, mulut semua udah putih. Pacu jantung, kasih napas buatan, nggak kuat, gantian sama si Anggit sama si Ija. Gantian gitu. Pacu jantung, kasih napas buatan. Udah terakhir saya, langsung si Babai langsung napas, langsung gitu dia, langsung gitu napas, udah sadar melek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Busara DV Official. Dan pada kesempatan malam ini gua akan mengangkat sedikit cerita kejadian di puncak Kencana. Pada saat itu anak-anak Rogaye ada kejadian ya bisa dibilang serem juga sih, bukan serem mistis gitu. Kita ada sedikit knocking lah, benturan bersama Catur sama Abang apa? Babai. Pada saat itu ada berapa orang? Gimana Babai? Bisa langsung diceritain Bang, kejadiannya bagaimana? Oke. Terima kasih Bang Mandoy ya. Mandoy. Bang Madon. Iya, Madon. Jadi kejadian itu tahun 2017 di awal tahun kalau nggak salah bulan Februari. Pokoknya dikit lagi puasa itu kalau nggak salah. Sebulan lagi mau puasa kalau nggak salah. Nah jadi kita berangkat dari Bekasi. Nah tujuannya itu kan ke Gunung Kencana, Puncak Bogor. Kita dengan 12 orang pada saat itu kan ya, 12 orang. Nah jadi pas udah nyampe, sebelum kita berangkat, kita pertama mau lewat bukan jalur resmi itu pertamanya. Terus kan jalur resmi itu kan lewat apa sih namanya perkampungan? Lewat Rogede. Nah kita itu lewat belakang Citamiang. Nah karena motornya pada trouble tuh kan nggak kuat, jadinya mundur lagi lewat jalur resmi yang di bawah. Bayar berapa dulu? 15 atau berapa tuh? Lewat situ naik aman tuh, nyampe ke warung Mangunang. Kan warung Mangunang tuh bawahnya kan ya, parkir. Habis itu baru naik, kita nyampe base camp pos Gunung Kencana sekitar jam sebelum juhur kalau nggak salah, siang pokoknya jam 11-an nyampe. Nah itu jadi catur pokoknya ada 10 orang, termasuk saya paling belakang tuh. Yang pokoknya saya sama Cileng tuh berdua paling belakang. Nah jadi ya namanya dulu kita tuh naik ke situ belum bayar ya, pas nyampe situ lagi bayar. Ini jadi rada soal gimana ya namanya orang ini kan ya, naik pengen nggak bayar tuh. Jadi sebagian 10 orang udah naik duluan, udah nggak usah bayar kan ya, seharusnya ngebayar ya. Nah untungnya emang dari Allah kali ya, maksudnya emang udah di jalannya. Nah saya paling belakang sama teman saya dibayarin tuh 12 orang, udah bayar baik. Orang yang punya tiketnya niatin baik kan ya, bayar. Naik deh itu, kita naik sampai puncak jam 1 siang, sekitar jam 1 siang biasa. Nah kita itu ke situ itu cuma biasa ini doang, maksudnya ngopi santai seharian terus balik sorenya, rencana kayak gitu doang kan. Nah tahu-taunya pertama mau masak udah di Rinplesit. Nah kita di Rinplesit itu di batas vegetasi, jadi kan namanya puncak kan dataran kan luas tuh, udah nggak ada pohon nggak ada apa. Nah kita di batasnya tuh di puncak bencananya. Udah nyampe situ mau masak, udah di Rinplesit, udah foto-foto udah kelar semua lah, tinggal masak doang, nungguin masak. Tahu-taunya hujan. Nah yang pertama itu petir di hutan, jadi kan namanya batas vegetasi itu kan di sini kita tanah lapang, di sini hutan. Nah pertama hujan, terus petirnya itu di hutan di belakang. Di belakang itu petir pertama masih biasa dong masih biasa, orang petir pertama biasa. Nah terus udah lama lagi ada sekitar, bahkan sempat sampai bikin video pas masih petir pertama itu
bikin video ngevlog itu dah Iya. biasa ngomong-ngomong. Nah terus pas petir kedua itu sekitar jam jam 3-an sore tuh kalau nggak salah, petir kedua di deket pelang Gunung Kencana, jeder kan berarti yang deket kan, deket base Iya. kita tuh kan, deket jeder. Nah udah pada panik kan, antisipasinya kan udah nyimpen HP tuh pakai jas hujan, bocah sebagian udah pada prepare pokoknya udah prepare semua, udah pakai jas hujan. Nah yang paling saya ingat sebelum saya kesambar tuh, Iya. jadi petir tuh ada 3 kali, yang ketiga kali itu kena saya tuh, yang ketiga kali. Pokoknya saya ingat saya terakhir tuh pas hujan petir kedua itu kan udah pada panik, bocah udah pada prepare. Nah ingat bocah semua nitipin HP ke saya, nggak semua lah, ada 5 orang kalau nggak salah nitipin. Saya juga bawa tas, saya taruh di dalam tas saya karena nitipin, soalnya saya udah pakai jas hujan, udah safety kan, kena air juga nggak masalah kan. Nah udah pakai jas hujan, jadi saya pakai celana double 2, terus baju lapangan, jas hujan. Nah pas terakhir banget itu sebelum saya kesambar, teman saya lagi kayak jongkok gitu, saya diri, gua nitip jaket. Oh. Udah kan saya masukin, udah habis itu nggak inget lagi, langsung kesambar pas di saat itu juga. Oh. Pokoknya terakhir saya ingat itu masukin jaket aja ke dalam jas hujan saya, udah nggak inget lagi, Langsung pingsan gitu. langsung pingsan. Nah mungkin pas kejadian itu kan Catur tuh masih ini sadar. Saksi lagi ya. Coba dijelasin. Jadi pertama emang 3 kali petir. Petir pertama itu nyamber agak dekat hutan, di situ ada pasangan ngecamp, pasangan cowok cewek. Ternyata itu mungkin petir agak nyerempet dia kali ya. Dia lari ke hutan, jadi pas di dalam tenda, di depan tenda, lari ke hutan. Pas lagi petir kedua, ada lagi kena tenda sebelah itu di samping kita, dekat pohon, di posisi puncakan. Nah ternyata kena dia itu antara 2 sama 3 itu paling beberapa menit. Nah pas lagi yang di petir kedua, dia kena kakinya, katanya kakinya berpegel, kena kakinya berpegel, terus langsung melongo, melongo aja. Jadi pas lagi joger, pegel, melongo katanya, langsung kena kita. Jadi gara-garanya tuh bawe sebenarnya dia bawa kukri, golok. Oh, golok. Apa sih yang di main game itu? Iya. Ya, di buku kukri. Karena kita bisa bawa kayak gitu, golok kukri kan. Babe bu itu dia. Keadaannya dia di samping pohon gede. Jadi kan memang petir itu nyari titik yang tertinggi kan. Iya. Keadaannya puncak itu terbuka dia. Dia nyari ground. Nyamber pohon, jebret, berbalik karena babe di samping pohon. Dan dia bawa konduktor. Iya, Bahan konduktor, iya. maksudnya bahan penyambar pengantar. barang pengantar. Langsung duar. Itu keadaan saya lagi di bawah presit, lagi mau packing. Emang anak-anak semua jaket copot, jangan ada yang pakai jaket kalau lagi hujan-hujanan, karena itu buat kita pulang, sama biar kita hangat juga. Nanti kita baju basah, baju dicopot, tinggal pakai jaket. Iya. Nggak tahu, mungkin saya lagi ngasih ke teman saya tuh, Tison ada jaket saya ke Tison ke Babai, baru udah pas lagi mau dimasukin duar, dan di bawah presit. Pas lagi dibuka, Tison Allahu Akbar, langsung ngang, mata tuh gelap, bener-bener gelap, kuping pengang banget, gelap. Tahu-tahu di samping pohon Babai udah ngegeletak, terus ada si Kunyit sama ada si Rijal, itu jatuh semua gitu tuh. Oh, 3 orang itu. 3 orang itu paling parah. Jadi ternyata ada lagi si teman saya juga, Robi, dia agak hampir mau masuk ke jurang, duar. Cuman dia megang apa tuh saya lupa. Terus udah dia pas lagi 3 itu masih di situ, sisanya pada lari ke arah tenda yang kena petir kedua. Udah itu semua situ anak-anak pada nangis, mungkin nangis entah kenapa ya, pokoknya nangis ya, semua pada nangis. Cuman alhamdulillah saya diberi ketenangan gitu, alhamdulillah tenang. Keadaan saya sendiri di situ, bocah udah lari semua, narik si Kunyit berat, narik si Rijal berat. Akhirnya saya ngamatin si Babai. Iya. Babai udah geletak, tapi sebelum nyelamatin sebenarnya dalam hati ketawa. Iya. Ketawa. Soalnya
pas lagi babai kena sambar petir itu saya ngebayangin film Dono. Jadi babai kalau melek mulutnya basah nih. Iya. Bayanginnya, soalnya dia babai pakai padu pedal abri. Kan kulit itu ya. Iya. Kulit dia pakai jas hujan semua. Itu hancur. Bener-bener hancur. Hancur kayak petasan besan. Habis semua. Paling tinggal mohon maaf pakai celana dalam doang. Jadi baju, jas hujan semua itu udah benar-benar hancur. Sampai sepatu juga pada hancur itu. Sepatu mekar gitu benar-benar meletek kayak bunga. kayak bunga. Udah, jadi babai habis itu babai kadang di situ si kunyit ditarik sama anak-anak. Bantuin itu baru dibantu sama yang dari tenda kedua itu. Terus dia cerita, kita nggak sadar gitu, nggak ngeh walaupun abang kena petir pas lagi jatuh. Dia cerita begitu. Udah tarik, Rijal ditarik, itu semua nangis semua. Alhamdulillah saya doang gitu yang benar-benar nggak nangis ya. Set kurungin babai pakai presit sampai hujan berhenti langsung tarik babai ke arah deket tenda karena masih ngeri gitu ya. Iya. Babai udah nggak sadar, semua udah pucat sama anak-anak udah ditalkin. Iya. Udah ditalkin. La ilaha illallah, hampir semua gitu ya. Pokoknya udah mangap doang. Alhamdulillah karena saya pernah latihan medis gitu ya. Iya. Jadi refleks langsung pacu jantung babai. Pacu jantung, kasih napas buatan. Niat mulutnya udah putih semua udah. Lidahnya tuh udah putih, mulut semua udah putih. Pacu jantung, kasih napas buatan. Nggak kuat, gantian sama si Anggit sama si Ija. Gantian gitu. Pacu jantung, kasih napas buatan. Udah terakhir saya, langsung si babai langsung napas, langsung gitu dia. Langsung gitu napas, udah sadar melek, dibawa ke dalam tenda dah, digantiin baju, pakai baju si pendaki itu Orang lain. Iya, dan ternyata dia nggak jauh juga, orang Pondok Timur kalau nggak salah. Dia orang Pondok Timur dia. Udah digantiin baju, babai sempet marah-marah karena dia nggak sadar ya. Pas lagi sadar, gua kenapa, kata si Cileng, lu jatuh marah-marah. Dia malah marah karena nggak tahu marahnya kenapa. Nah, jadi pas bangun nih kan tiba-tiba di dalam tenda orang tuh yang pendaki lain bangun. Pokoknya pas diganti baju itu kayak orang-orang linglung gak sih? Kayak belum sadar, tiba-tiba kayak diganti baju. Nah itu belum marah tuh. Pas udah benar-benar pakaiin baju semua, baru bener sadar gitu kan. Ngeliat Cileng tuh, gua ngapa sih Leng? Gitu kan ya. Lagi masih tiba-tiba bangun tidur, terus ada bocah rame depan kita gitu, udah jadi bahan perhatian. Ngapa sih Leng? Jatuh ke jurang bay, karena gue aja robek. Padahal dia pakai celana robek, sering-sering ke gue kayak gitu ngomongnya, karena gue aja robek. Terus sampai ngomongnya terus tai sampai begitu kan. Orang kesel ya, maksudnya gimana sih? Kalau sekarang bahasanya prank lah gitu kan. Bangun-bangun tiba-tiba begitu kan, terus ngeliatin bocah. Nah jadi yang punya luka bakar kesambar petir itu yang paling parah saya. Terus yang kedua Rijal sama Kunyit. Kalau Rijal itu luka bakarnya di dada sama di sini nih, di paha. Kalau si Kunyit di mana? Di kaki kalau nggak salah, di dada. Pokoknya yang punya luka bakar dari petir 3 orang. Nah pas bangun panik, bangun kesel saya kan ya, orang bingung, bocah pada begitu. Nah langsung, ini kan saya diganti baju cungklang ya, ini ada bekasnya di sini. Kelihatan pink, kayak habis kena knalpot nggak sih? Pink. Oh gitu. Nggak ada kulitnya, kalau knalpot kan melendung tuh. Terus udah kebuka pelendungannya kan, kayak pink gitu kan ya. Pink kan, cuma masih diem, masih ngeliatin gitu kan. Ngapa sih gue Leng? Kagak jatuh lu bay di jurang, jatuh sama gue pada jatuh tuh, udah dekil berapa sama petir gue ya. Tiba-tiba langsung gitu aja refleks kamu sama petir gue ya. Masih kagak bay. Udah kan, saya emang nggak saya bahas lagi. Pokoknya intinya tuh di situ pas baru sadar, aus ausnya itu. Nah jadi bocah yang di luar catur sama yang di luar pokoknya lagi masak air, lama kan matangnya ya, baru ada panas banget ya. Jadi pas lagi sadar, saya langsung ke tenda pertama, yang tenda pasangan itu, yang pasangan cowok cewek. Udah buka aja, masuk ke dalam, keluarin kompor dia, air dia. Jadi keadaannya kayak bener-bener survive. Soalnya kita lagi ngeliwat dan belum makan siang, lapar minta ampun itu. Langsung
ada roti, makan aja roti dah sendirian, aku makan roti cuman lapar tapi makan dikit doang, gamut gitu ya, sambil makan sambil nungguin air, udah tenang. Set, udah dikasih ke si Babai, kebetulan kita bawa webbing. Alhamdulillah kita safety lah gitu ya, walaupun nggak kejadian tetap kita bawa yang memang bakal kita pakai Kondisi darurat ya. dalam keadaan darurat, karena kita harus prepare. Bawa webbing, langsung saya atur, ya sama ini bikin tandu, langsung udah nebang pohon bikin tandu untuk webbing. Bikin webbing, udah kasih Babai air panas, diminumin. Nah ternyata pas lagi kita di atas itu ada pendaki di bawah udah turun, di bawah udah turun. Nah, dia cerita dia lagi di warung Mang Unang, lagi ngeliatin gunung kencana, keadaannya dia lagi hujan, ngeliatin gunung kencana. Terus pas lagi petir juga, katanya petirnya itu vertikal arah puncak, duar. Langsung kaget dia katanya, langsung kaget. Nah ternyata yang si tenda 2 ini yang deket kita, dia satu orang lari minta bantuan, dia seorang lari. Pas lagi dia berdiri, yang udah di Mang Unang itu langsung ngomong, ya Mang kayaknya ada kejadian tuh Mang, gitu. Karena ngelihat ada yang lari, kejadian tuh Mang kayaknya di atas. Udah nggak tahu Mang Undang atau siapa yang kontak orang perhutani, jadi selang setengah jam atau sejam gitu ya, orang-orang perhutani naik semua, perhutani naik. Udah si Babai dipakein SB, langsung ditandu. Keadaannya dia nggak ada tandu, dia nggak bawa tandu pakai tandu kita, pakai tandu darurat itu. Udah akhirnya Babai dibawa turun duluan, terus saya sama teman-teman sapu bersih, jangan sampai ada yang ketinggalan. Walaupun ada yang ketinggalan, HP hilang Semuanya? enggak, ada beberapa, cuma satu doang, satu HP hilang. Terus apa lagi tuh ketinggalan ya, flysheet kayaknya, flysheet, hamuk itu ketinggalan. Udah nyampe bawah, saya paling terakhir ngebopong anak-anak yang pada lagi nangis panjang jalan gitu ya. Teman kita ada itu Anggit namanya. Nangis mana gede lagi kan, bopong lagi berat. Cuman saya bisa kasih motivasi doang ke dia, udah nggak usah nangis, Babe sadar. Babe juga mau dibawa gitu ya, Babe mau dibawa, ini bukan gunung, tempat main kita, jangan lemah. Saya ngasih motivasi dia doang, jangan lemah. Langsung udah turun sampai bawah, makan dulu kita, makan nasi goreng, minum teh, baru sambil nungguin si Babai di tandu sama ambulan datang. Berarti ambulan itu langsung dari sana juga? Kalau ambulan sih kita nggak tahu ambulan dari mana, atau ada ambulan Rumah sakit itu Paru ya. Mungkin dia kerjasama sama perhutani. Udah akhirnya Babai dibawa pakai ambulan, Babai siapa lagi, Kunyit, Rijal sama Anggit ya, tempat kita belakangan. Itu keadaan maghrib. Terus karena emang udah capek, bener-bener capek, akhirnya nyari mobil bak buat ngangkut motor sama kita juga gitu. Udah ada bak, diangkut sampai ke rumah sakit Sarua ya, rumah sakit Paru di Sarua. Di samping Sarua tuh ada rumah sakit gede, di bawah situ dia. Sampai jam berapa ya, pas lagi di jalan, lagi di mobil bak, kontak temen yang keadaannya di rumah, kontak Gidoy sama Ari. Doi, bocah kena musibah. Mungkin karena saya masih sering bercanda sama dia ya, bohong mulu lo, katanya bohong lo, bocah kena gede, kayak kena sambar gede. Malah tawa dia. Nggak percaya? Nggak percaya karena sering bercanda sama dia. Ngontek dia, terus ngontek Ari. Udah si Anggit udah nyampe, dia kirimin foto si Babai, kirimin, percaya, langsung prepare, pada pulang kerja langsung prepare. Udah nyampe rumah sakit, si Anggit telepon abang-abang kita gitu ya, keadaan lagi nongkrong dia, Bang, Babai kena sambar petir ini. Langsung berangkat 2 mobil jemput, 2 mobil pas mobil gitu ya, 2 mobil langsung, 2 mobil abang-abang semua ngontek ini bapaknya si ini jalan sama mobil. Semobil. Tadi mah 2 mobil nggak salah ya, mau 2 mobil, cuma semobil aja. Akhirnya mereka naik mobil, udah nyampe, ya udah
si Babe naik mobil, kita beberapa orang naik mobil juga, tapi ada yang naik motor juga. Abang-abang bawa motor kita jadinya. Oh, yang berangkat ke mobil itu? Iya, abang-abang bawa motor kita. Terus nyampe ke Bekasi, lupa jam berapa. jam 12 lewat lah pokoknya malam itu. Malam banget itu, keadaan bener-bener lagi ya basah semua, ampar-amparan dah. Minta bocah bawain jaket, bawain baju buat anak-anak. Kebetulan kita lagi tempatin rumah Habib. Kita jadi tempat nongkrong kita di situ di rumah Habib. Udah akhirnya ngumpul semua barang di situ sampai malam, sampai pagi. Akhirnya bubar. Mereka bubar, paginya cuma nyisa saya Merijal. Bisa Merijal tuh pagi. Tiba-tiba langsung ada wartawan. Wartawan banyak tuh. Langsung banyak. Wartawan banyak. Babai keadaannya ditinggal di Cisarua. Oh, dia masih di rumah sakit? Masih ditinggal di Cisarua dia. Sendiri berarti dia? Tinggal Enggak. Gini bang, apa? Kan pas di Tandu nih turun. Itu ada kejadian lucu sebenarnya. Pertama saya diistirahatin karena nunggu ambulan datang, diistirahatin dulu di base camp. Nah itu kan aus banget ya. Iya. Bocah nggak ada air tuh kan. Pokoknya kering banget dah, kering-keringin gimana sih kalau Iya. nyari air di base camp nggak ada air. Nah baru kan mobil ambulan datang nih di kebun teh, diangkat lagi kan pakai tandu, diangkat. Nah mau naik ke ambulan, tandunya patah. Untung kagak jatuh, itu kita ampar-ampar malah lagi itu kan sama Dedik. Naik pas di ambulan pada nangis kan, Pak inilah pada gimana sih? Sedih lah gitu, Iya, takut lah. bersyukur gitu. Iya, betul. Naik nyampe, nah pas nyampe ke rumah sakit saya pakai apa sih namanya? Buang kursi roda. Pakai kursi roda kayaknya. Kursi roda kalau nggak salah. Masukin ke UGD. Nah, itu kan saya udah pakai baju yang digantiin di Iya. puncak tuh ya. Udah mas diri, saya suruh diri kan sama susternya. Nggak bisa, jadi kayak apa sih? Bukan lumpuh ya, apa? Lemes. Iya. Jatuh tuh diri jatuh, nggak bisa mbak. Nah akhirnya ditelanjangin deh saya tuh. Karena buat ngobatin soalnya lukanya kan dari bawah nih, gara-gara yang pengantar itu kan gokri itu Oh kan. iya. Dari sini ke apa? Ke pantat, ke Terus belakang, belakang. terus ke sini, sampai sini nih. Otomatis kan susternya mau ngobatin itu kan susah kalau pakai pakaian ya, karena nempel. Malah makin iritasi, makin parah. Nah jadi diguntingin, bener-bener telanjangin, diguntingin ya. Apa ya, saya mbak tutupan mbak, malu ya namanya telanjangin ya. Cewek lagi ya. Kalau cowok terus berdiri Iya. itu. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan gitu. Iya. Kan diguntingin, bener telanjangin. Nah sebelum saya masuk ke UGD itu saya ngeliat tuh Rijal sama Kunyit. Kalau dia mah dicekin dada itu pakai apa sih? Pokoknya gitu-gitu Kabel-kabel mulu ya? Heeh. Sekarang ngecek apa jantungnya. Udah saya masuk, pertama diguntingin, bener-bener telanjangin, dikasih doang apa sih? Popok bayi tuh. Iya. Tutupin itu dah. Iya. Pempes dah ya. Ditutupin. Nah itu lama juga saya nunggu tuh, ada setengah jam lah kali. Itu ditemenin sama catur, pokoknya bocah ditemenin. Udah dingin banget, UGD kan sedingin-dinginnya tempat tuh Iya. UGD ya. Ini kagak ada selimut apa gitu ya. Dingin banget bang, bener asli dah. Sampai minta sama suster kan, mintanya apa, terus apa selimut dikasih kan buat tutupin itu segini dah, orang sampai luka ya. Nah itu pegel banget saya kan, namanya apa ya, duduk begini ada luka di pantat, jadi begitu tuh kayak orang kentut. Jadi Suasana mana, deh. iya nyender gitu tuh, oke gitu tuh. Ini melonjor, sini luka, apa sih melonjor terus gitu tuh. Sandaran terus tembok. Ini nggak bisa didudukin, orang ada luka. Lama itu situ. Nah yang kerennya nggak tahu berita itu cepat banget ininya ya, apa namanya, kesebar. Iya. Pokoknya ada babinsa, polisi, wartawan cepet banget nyampe gitu bang. Iya, bener. Asli iya. Pertanian kan ada kan itu. Udah satpol, Satpol semua wartawan datang semua cepet itu. Nah alhamdulillah yang tadi tiket yang tadi pulangnya ya, tiket untuk kitanya bayar tiket. Coba kalau nggak diurusin warung itu bang. Orang pertama kali bocah ke Samber ditanyain sama warlocknya, mana tiketnya? Ada, tiket di tas saya juga, itu aman alhamdulillahnya. Nah coba kalau misalnya ilegal, mereka diurusin bagian mati deh gitu. Ada asuransi jadi. Ya, Jadi ada asuransi Untung dari ada asuransi. perhutani, Oh. alhamdulillah. Makanya bocah kayak dari gimana biaya? Alhamdulillah ditampung sama perhutani. Nah makanya ya buat teman-teman ya, maksudnya pesan aja gitu, Iya, karena ada pembelajaran nih. Kalau pokoknya masukin wisata dimanapun, ya tetap kita mati peraturan di situ, bayar tiket udah. Soalnya gitu, bukannya lumayan apa gimana ya karena kecelakaan.
kita Ya nggak ada yang tahu. butuh nggak butuh lah, Iya. butuh banget. Iya. Sampai mendadak kan nggak ada yang tahu. Lumayan kan keluar puluhan juta juga kan dari perhutani ada asuransi yang dulu. Nah jadi nyampe, jadi kan ditawarin sama suster itu mau dirawat sini apa gimana? Saya nggak mau kan, dirujuk aja, bikin surat rujukan ke Puspa Husada sini Pondok Timur. Iya. Nah situ nyampe jam 3 pagi kalau nggak salah. Udah lumayan pagi. Nyampe itu di ini pertama nyampe tetap dibersihin lagi, langsung diinfus, kasih obat, diperban bang. Jadi apa sih, kain kasa kan ya? Iya. Kain kasa diperban semua kayak jadi kayak mumi berarti. Semuanya. semua luka itu diperban, habis di sini atau kaki semua. Karena kata susternya biar nggak ini infeksi dari luar udara kayak gitu. Perban. Nah, pokoknya yang paling sakit tuh kalau kesambar petir. Oke, karena kesambar petirnya saya nggak sadar, yang paling sakit itu pas buka perbannya. Karena setiap siang apa sore tuh nggak salah, sore kayaknya dibersihin. Jadi disiramin air air impusan, dielapin tuh mas susternya pakai ada lagi salep, habis dikasih air impusan dibersihin, dikasih salep baru perban lagi. Nah, yang paling sakit itu copotin perbannya. Soalnya namanya luka kan kalau udah kering kan keluar getah timun ya, jadi Iya. nempel tuh makin kasar kayak luka biasa dah. Itu kok tarik bang, udah kayak dikulitin dah, sakit banget dah. Udah gitu ketindian juga, kita kan tiduran ya, ketindian itu paling sakit itu begitu paling lama ada 2 jam kali ngolahin saya doang itu ngelepasin itu orang sakit. Kaki nggak bisa ditekuk, nggak ini juga nggak berak-berak juga tuh nggak, karena susah nongkrongnya nggak bisa jalan ke nyangkang kayak gue sih kayak ngomong gitu diperban semua, Perban semua ya? sendi-sendi Kayak diperban semua, iya kayak lepet. Berarti kalau yang 2 orang itu nggak terlalu parah. Enggak terlalu parah, cuman emang si Rijal celananya robek. Nggak Robek ya di daerah, nggak tahu daerah mana lupa. Ada pada hancur, pada meleleh kayak meleleh gitu. Saya pada pegel katanya, Iya. pada pegel. Jadi pas lagi udah nyampe, ya udah akhirnya babe dirujuk ke Pusada. Ke Puspa Husada berapa bulan? Minggu ya? Seminggu kurang Minggu dirawat. kurang ya? Minggu kurang dia dirawat di situ, dia di Puspa Husada. Terus setelah babai sembuh sempat mikir, ya babai udah nggak naik gunung lagi dah, terus Dilarang kita, gitu. iya bubar dah ini gara-gara kejadian ini. Iya. Terus gimana ya, alhamdulillah babai sembuh. Malah berapa minggu sih? Ke ini dua mingguan dah kalau nggak salah. Pokoknya gua recovery kan sebulan tuh, Oh. nggak kemana-mana. Abis itu 2 mingguan itu cermai. Langsung cermet lagi. Naik lagi. Iya. Ya udah akhirnya warga banyak orang datang kan pas lagi keadaan itu. Iya. Wah, takut disalahin juga. Takut disalahin. Iya. Orang sempet pas lagi di atas sempet mikir, babai mana baru lulus, terus mana katanya mau jadi abri lagi, mana gue yang bawa. Ini gimana ngomong emaknya kalau babai lewat gitu ya. Iya. Babai lewat, cuman alhamdulillah gitu masih dikasih kesempatan. Terus mikir kayak gitu. Udah akhirnya ya selang berapa bulan ngumpul, ketawa-tawa cerita, lu sih jadi salah-salahan. Emang apa? Lu lagi pakai joget-joget apa namanya, tarian pemanggil dewa apa katanya. Kira petir. Betul ya. Jadi kita baru punya Kogan dulu. Kogan baru muncul lah ya. Bepro. Enggak, Kogan itu nggak salah. Masih lumayan, masih mahal. Udah pasang video ya, kita di atas tuh joget-joget. Pokoknya pada joget-joget gitu. Joget ya nggak tahu aja. Ngasal gitu. Ekspresi aja gitu ya, ekspresi kocak gitu, emang nggak sepi kadang. Gara-gara lu sih katanya babi bisa berpetir tuh katanya. Itu tarian panggil dewa itu ya. Dewa petir. Udah lumayan lama deh itu. Terus alhamdulillah setelah berapa bulan juga dapat asuransi juga kan, babai kan. Abis sebulanan Ambil asuransi itu di daerah Perhutani Kabupaten Bogor. Binong dia. Oh, dapat juga. Dapat juga. Alhamdulillah sekarang udah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Jadi ngeluyur lagi. Tapi bekas-bekasnya mah udah nggak kelihatan sekarang ya? Masih bekas. Oh, masih kelihatan ya? Kayak kena knalpot gitu hitam. Oh, gitu. Nah, bisa didengar sendiri ya ceritanya nih. Kejadian puncak kencana tahun berapa tuh? 2017. 2017. Nah, mungkin bisa dikasih tahu tuh apa? Mungkin nggak boleh ngapain pada saat ada petir gitu. Kalau buat
eh, mencegah ya, bukan mencegah, jatuhnya itu bisa dibilang menghindari. Pertama misalkan ada petir, Ya. keadaannya kita tuh jongkok, harus jongkok. Ini secara ini ya, cara apa ya, cara medisnya gitu ya, jongkok, cuman agak ngangkat dikit kakinya, agak ngangkat dikit. Keadaannya itu juga nanti dia muter balik lagi gitu. Jongkok terus jaga jarak, berjarak, jangan terlalu dekat, Oh, jangan terlalu rapat gitu. jangan terlalu rapat, jaga jarak, jongkok. Sama hindarin pohon yang tinggi, hindarin pohon yang tinggi. Misalkan kita dalam keadaan di hutan gitu ya, ada pohon yang satu yang paling tinggi, hindarin. Dia bakal nyamber ground itu, dia nyamber yang paling tinggi di satu titik itu. Udah, sama jangan sama main HP, terus juga jauhin benda-benda logam, Kayak pisau gitu. pisau, jauhin benda-benda logam. Oh, berarti cara mencegahnya itu tuh hindari apa? Pohon yang tinggi ya. Pohon yang tinggi, Pohon yang lebih tinggi, dan jangan membawa apa? Kita naruh benda-benda logam lah. logam, terus HP HP juga dimatiin kalau bisa. nanti. Itu aja cerita yang gua angkat malam ini dari anak-anak Rogaye, dulunya Rogaye, sekarang jadi Serigala Bekasi ya. Serigala Bekasi. Mungkin cerita ini bisa buat pelajaran lah buat semuanya gitu kan, biar tahu, biar enggak salah paham segala macem. Dan bila mana ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang bagus, kurang baik lah pembawaannya, mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang bagus, yang benar, ya silakan dipakai, yang buruknya dibuang lah jauh-jauh. Sekian dari saya, dan terima kasih buat Bung Catur sama Bye-bye. Terima kasih udah menyempatkan hadir malam ini nih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.